Ya makanya tidak heran juga kenapa saya bisa sebutkan desa ini, desa kakak ini, desa pesugihan itu, Mang E, karena memang notabene-nya sudah khalayak cerita umum yang namanya pesugihan, melakukan perjanjian dengan jin, ya itu sudah banyak yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, Mang E. Sebentuk mata gitu ya, besar gitu, cuma satu dia ngeliat, warnanya merah, dia tuh lagi ngintip ke arah kita. Jadi ngintipnya itu dari arah dapur tuh, ngelihat dari bolongan angin-angin itu. Si Ucup yang sadar ketika dia lihat ada mata merah yang lihat ke arah kita, dia langsung pindah ke sebelah saya. Jadi tadinya saya mepet tembok, dia bener-bener saya tuh harus minggir gitu, sambil ketakutan gitu, si Ucup ini. Aduh, aduh. Dan sempat 2018 itu sempat viral kejadian ini, Mang E, karena ada warga sekitar yang live Facebook, ibu-ibu ya biasa lah, mama gitu, ada yang siaran langsung di Facebook dan viral kejadian ini, Mang E. Program kuliah kerja nyata atau KKN yang dibuat untuk pengabdian mahasiswa terkadang harus menempati lokasi yang tak terduga dan harus berakhir mencekam. Sekelompok mahasiswa ini harus tinggal di sebuah kampung yang ternyata mayoritas warganya melakukan pesugihan. Kejadian penuh misteri ini dialami oleh kelompok mahasiswa yang diketuai oleh Mas Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat Malam Mencekam, dimanapun sobat berada, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih sampai hari ini masih support Malam Mencekam. Sobat, hari ini ada narasumber kita namanya Mas Agam. Mas Agam, siap Mang E. Apa kabar Mas Agam? Alhamdulillah baik Mang E, sehat tuh alhamdulillah. Ini Mas Agam punya kisah tahun 2018 ya. Iya Mang E. Kisahnya mirip-mirip desa KKN nih. Iya, jadi cerita yang saya ceritain ini mirip kayak KKN yang kemarin viral itu, Mang E. Desa penari itu ya. Iya, betul sekali. Dan sama, ini ketika melakukan KKN juga ya. Iya, betul Kak. Nah, gimana kisahnya? Katanya ini desa pesugihan, betul? Bisa dikatakan seperti itu, Mang E, karena memang Mayoritas warganya. Iya, betul. Oke. Mas Agam sekarang sudah bekerja pasti ya? Ya, saya sekarang aktivitas sekarang, Mang E, saya jualan. Saya jualan ayam penyet di Jatibarang. Dan saya juga sudah berumah tangga, alhamdulillah dikaruniaikan satu anak laki-laki. Oke, alhamdulillah ya. Iya, mudah-mudahan sehat selalu keluarganya. Amin. Sobat Malam Cekam, jangan kemana-mana, jangan skip videonya, kita akan dengarkan bersama kisah dari Mas Agam. Siap. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Agam. Siap, Mang E. Pengalaman ini Mang E saya rasakan sendiri karena waktu itu di tahun 2018 saya masih menyandang sebagai mahasiswa Mang E. Masih pakai alma mater kan. Wah, 2018 saya mahasiswa dan tahun itu juga saya melaksanakan KKN Mang E. KKN kuliah kerja nyata itu bentuk pengabdian kita sebagai mahasiswa terjun langsung ke masyarakat, di tengah-tengah masyarakat Mang E. Di tahun itu juga saya sendiri dari Fakultas Ekonomi waktu itu Mang E, di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Indramayu. Dan di kelompok saya ini, saya pun sebagai ketua kelompoknya Mang E. Berapa orang isinya? Ada 12 anggota, itu dari 8 fakultas di perguruan tinggi tersebut Mang E. Sedikit disclaimer, maaf nih Mang E. Jadi tempat kejadian, tokoh yang terlibat di sini saya rahasiakan Mang E. Disamarkan ya? Iya, saya samarkan, bukan apa-apa karena memang ini yang saya ceritakan ini cukup menarik Mang E. Kita melakukan survei awal Mang E. Survei awal ini dengan tujuan kita silaturahmi dengan pihak perangkat desa. Pertama, kedua juga kita akan mencari posko atau rumah yang kita tempati selama 40 hari ke depan nih. Karena memang KKN kita waktu itu diberi waktu 40 hari.
40 hari kita pengabdian kepada masyarakat gitu Mang sebagai bentuk tugas kuliah juga, karena kan kalau KKN itu kan di semester 5 sampai ke 6 untuk lanjut skripsi gitu Mang Setelah itu berangkatlah nih Mang kita berlima, sebut saja saya, kemudian Asep, Jamaluddin, Nita, dan Ica waktu itu. Karena yang ikut itu ada perempuan 2 Mang Karena kenapa saya bawa perempuan, karena nanti milih posko kadang-kadang kan perempuan kan lebih teliti gitu Mang lebih banyak pilihan gitu. Akhirnya kita berangkatlah berlima hari itu sekitar jam 10 pagi dari kampus gitu Mang Berangkatlah kita sekitar jam 10 pagi, sampailah kita di balai desa. Nah di balai desa itu ketika sampai kita duduk, kita disambut dengan ramah, dengan baik, dengan perangkat desa gitu. Langsung Pak Guru menanyakan ke saya, oh ya Mas Agam, gimana nih persiapan untuk KKN di desa kita katanya. Alhamdulillah Pak, saya jawab, sudah hampir 100% kita siap. Hari ini saya datang nemuin Pak Guru dengan yang lain, bertujuan silaturahmi awal nih. Terus juga saya bilang ke Pak Guru, sekalian Pak Guru saya bilang punten pisan, bantuin kita buat cari posko untuk rumah yang kita bisa kontrak selama 40 hari ke depan gitu Mang Akhirnya saya ngomong ke Pak Guru nih, Pak Guru punten sekarang aja kita cari poskonya. Karena memang siangnya juga kita masih ada jam kuliah gitu Mang Setelah duhur jam 2-nya itu kita masih ada jam kuliah, jadi jam 11 itu saya ngajak Pak Guru dan yang lain-lain untuk muter ke desa itu. Selama kita muter ke desa itu Mang alhamdulillah masyarakat desa tersebut ramah ke kita Mang Sampai akhirnya dikenalkan nih, Mas ini jalan ini, jalan ini, jalan ini. Ini kita memiliki jumlah kakak sekian waktu itu kan. Potensi di desa kita rata-rata petani, kemudian petani padi ya Mang kemudian ada yang menanam pohon pisang juga waktu itu, kemudian ada yang peternak bebek entok waktu itu Mang rata-rata itu. Kemudian setelah muter-muter desa, kita barulah ditunjukin nih, waktu itu sama Pak Guru dikasih tahu ada 4 rumah yang bakalan kita bisa pakai gitu. Aku nanya ke saya nih Mang gimana Mas Agam? Ke-4 rumah tadi yang saya kasih tahu, tadi kita muter juga bareng-bareng. Nah di situ saya kan sebagai ketua tidak bisa memberikan keputusan sepihak dong Mang Saya masih punya anggota yang harus saya tanyakan juga Mang Akhirnya saya tanyakan ke teman yang 5 ini, gimana nih ke-4 rumah tadi, apa kita mau ambil? Karena memang ya kita tahu sendirilah, saya bilang ke teman saya ini, kondisi rumahnya seperti itu. Alhasil kita runding-runding, Gam kayaknya gak rekomen deh ke-4 rumah tadi. Karena memang kondisi rumahnya juga gak bikin nyaman Gam katanya. Jadi yang mana nih? Saya kan nanya nih ke teman saya yang 5 ini, jadi yang mana? Saya bilang. Nah gimana kalau rumah yang ada di depan jalan desa tadi? Jadi rumah ini tepat di depan jalan masuk desa. Pak Bu, ini hasil rundingan sama teman-teman, katanya kita kayaknya mau lihat rumah yang di depan jalan masuk desa dulu. Nah Pak Bu nanya ke saya, rumah yang sebelah mana Mas Agam? Yang itu katanya itu yang ada 2 pintu katanya itu. Karena memang di tetangga sebelah rumah itu ada bangunan, memang ada pintunya itu ada 2 depannya itu. Bukan Pak Bu, saya bilang, yang sebelahnya. Oh sebelahnya, mungkin Pak Guru nanya-nanya mungkin ke Pak Sekdes. Saya kan kita berhadapan gitu, Pak rumahnya sebelah mana ya? Yang itu katanya. Yang mana Mas Agam? Nanya lagi ke saya tuh Pak Guru. Ya yang temboknya ini Pak Guru, saya bilang, temboknya warna cat orange saya bilang. Oh iya. Ngobrol lagi nih Pak Guru sama Pak Sekdes sebelahnya tuh. Yang temboknya, kalau bahasa Dermayu mah, temboknya warna orange ya Pak Sekdes. Nah dari situ tuh, di ruangan itu ada Pak Sekdes, Pak Lebe, kemudian Pak Kuwu dan 2 bekel atau perangkat desa. Itu ekspresi wajahnya mulai berubah tuh Mang Berubah dalam artian tadinya ketawa-ketawa senyum, tiba-tiba datar. Serasa kayak bingung gitu loh Mang
ketika saya menanya ke rumah tersebut. Dan saya tidak memikirkan hal-hal yang aneh gitu Bang E. Ya biasa aja lah gitu. Mungkin mereka sedang bertanya-tanya, oh iya punya siapa ya rumah itu ya. Oh iya yang mana sih, mungkin saya pikir seperti itu Bang E. Alhasil Pak Kuwu ini sempat meyakinkan saya tentang rumah itu, menanyakan sampai 3 kali waktu itu. Mas Agam, yakin rumah itu? Iya Pak. Kedua kali pun sama. Itu Mas rumahnya yang mau dipakai? Iya Pak. Beneran Mas Agam? Itu? Iya. Kemudian saya spontan nanya, emang kenapa Pak Kuwu dengan rumah itu? Karena Pak Kuwu beberapa kali menanyakan untuk meyakinkan saya. Iya beli sih lawan bahasa Dermayu Mang Iya beli sih bocah ki arep met umakunku. Arep ngontrakku. Bener enggak sih anak-anak nih mau ngontrak rumah itu tuh gitu Mang Akhirnya iya Pak Kuwu udahlah. Kalau bisa, mumpung masih ada waktu saya bilang, hari ini juga saya pengen lihat rumahnya. Ini saya gambarin dulu nih kondisi rumahnya Bang Jadi rumah ini bangunan baru, ya cukup megah lah gitu ya, dikatakan cukup megah, permanen, dengan gapura gitu ya. Teras, pintunya juga lumayan besar gitu. Di depan halaman rumah ini ada pohon mangga rindang banget, karena emang Indramayu kan ya kota mangga gitu, rata-rata di mana ada rumah pasti di depan ada pohon mangga gitu. Nah rumah ini di sebelahnya ini ada halaman luas. Saya rasa itu untuk jemur padi lah. Ya bisa dibayangin lah teman-teman Malam Mencekam untuk jemur padi kayak gimana gitu. Luas gitu kan dengan peluran semen, kemudian ada satu bangunan seperti gudang, ya dikatakan pabrik beras lah gitu Bang Pabrik beras di rumah tersebut di sampingnya, dan di samping rumah itu juga tadi yang saya sebutkan rumahnya Pak Sekdes. Di samping sebelah kiri itu ada tetangga yang tadi saya sebutkan rumahnya pintunya ada 2 itu. Nggak ada yang aneh Bang rumah tersebut, nggak ada yang aneh. Biasa aja gitu, cuma karena memang masih banyak rumput-rumput aja gitu kan. Akhirnya dibukalah pintu nih. Masuk kita. Ya selayaknya saya masuk rumah gitu ya, assalamualaikum gitu. Walaupun memang rumah itu kosong gitu. Nah ketika kita masuk pintu depan ini, ngeblong ruang tamu nih Mang Saya gambarin dulu nih Mang kondisi rumah tersebut. Ngeblong ruang tamu, di sebelah kiri saya itu ada pintu kamar pertama, kemudian pintu kamar kedua. Jadi kamar ini berhadapan dengan ruang tamu. Karena posisinya dari pintu depan ini ngeblong gitu Mang Nah kemudian dari kamar kedua ada pintu lagi tuh Mang Pintu ini mengarah ke dapur. Dapurnya ngeblong juga Mang ngeblong, luas. Nah di area dapur ini ada kamar 1. Ya ukuran 2,5 meter lah, nggak terlalu besar kecil. Kemudian di samping kamar tersebut ada kamar mandi yang cukup luas. Kemudian di dapur ada 2 pintu lagi tuh nih. Pertama pintu samping sebelah kiri itu mengarah ke gudang atau tempat jemur padi. Pintu satu lagi mengarah ke satu bangunan, bangunan bambu lah ya, dibangun zaman dulu. Kalau orang Indramayu sebut mah bangunan pawon gitulah, dapur zaman dulu yang masih pakai kayu bakar itu. Kenapa saya tahu itu bangunan pawon? Saya tanya ke Mang ini yang nungguin rumah tersebut. Mang emang di belakangnya itu bangunan apa? Saya bilang. Oh kun mah je, bangunan pawon je mas je. Dapur nganggo kayu bakar aja. Udah kayak emak aja ngomongnya itu. Iya seperti inilah nih, kayak gini nih. Akhirnya kita ke depan lagi bertemu dengan yang lain. Pak Kuwu pun menanyakan lagi ke saya. Gimana Mas Agam? Udah lihat semuanya rumah ini katanya. Oh iya udah, saya udah lihat rumah ini. Saya bilang kayaknya oke nih Pak Kuwu. Karena memang bangunan baru modern. Di dalam full keramik, kamar mandi juga bersih, lebar. Kan kamar juga 2 kamar ini lebar. Saya rasa bisalah kita tidur di tempat ini. Terus juga plafonnya juga bagus gitu ya. Rumah bagus, rumah bangunan baru gitu. Akhirnya udah nih sepakat nih kita nih. Sepakat, udah Pak Kuwu kita ambil rumah ini. Dan Pak Kuwu dan yang lain pun mengiyakan tanpa ragu. Cuma memang
pada saat awal ketika di kantor desa itu Pak Kuwu sedikit agak berulang kali meyakinkan saya tentang rumah ini. Tapi saya tetap berpikir positif waktu itu Mang E. Ya udahlah, mungkin bingung aja, mungkin pemilik rumahnya mungkin jauh kan gitu, rata-rata barangkali merantau kan. Alhasil saya sebelum pamit saya ngomong nih ke Pak Kuwu punten pisan sampein ke pemilik rumah berapa biaya sewanya waktu itu. Selama 40 hari ke depan nih, ya hitung aja lah Pak Kuwu, saya bilang 1 bulan gitu. Dilebihin dikit 10 hari, saya bilang gitu. Ya udah nih Mas Agam, nantilah aja gampang, nanti saya infoin lagi tuh tentang harga sewanya itu rumah itu. Akhirnya kita pulang tuh Mang. Kita kembali ke balai desa, kita ambil motor, kita pulang. Nah singkat cerita, kita sudah dapat harga nih tentang posko ini Mang. Akhirnya saya infoin ke anggota yang lain. Teman-teman, tadi pagi saya udah ditelepon Pak Kuwu. Hasil survei kita yang kemarin itu kita berlima, kita sudah dapat posko dan Pak Kuwu pagi juga sudah telepon saya. Kita dikasih harga 1.200.000 tuh, saya bilang. Gimana? Dan kebetulan waktu itu ada kebijakan dari kampus, setiap kelompok itu dikasih uang saku. Ya tadi pertama untuk biaya kontrak posko, untuk biaya membeli alat kebersihan. Selain dari kita patungan, kita juga dapat uang saku dari kampus gitu Mang. Semua kelompok nih, satu universitas, satu semester itu. Sorenya saya sekitar waktu itu ada 7 orang. 7 orang berangkat lagi tuh, sore sekitar jam 3, jam setengah 4 itu Mang. Berangkat lagi ke balai desa untuk transaksi bayar sewa posko itu. Kita balai desa, ketemu lagi salaman, kita disuguhi es teh botol waktu itu. Es teh botol, ada keripik pisang, juga ada pilus waktu itu. Kita ngobrol-ngobrol lagi, akhirnya karena saya ngeliat waktu juga udah sore tuh Mang. Akhirnya Pak Kuwu punten saya bilang, ini uang buat sewa poskonya. Saya bayar penuh tuh Mang, 1.200.000. Dan diterima oleh Pak Kuwu. Oh iya Mas Agam, saya terima ya, nanti saya sampaikan ke anaknya, saya bilang. Saya minta ke Pak Kuwu minta personil buat bantuin kita bersih-bersih rumah tersebut. Karena memang Mang rumah ini sudah lama kosong, kurang lebih 3 tahun kosong. Karena walaupun 3 tahun kosong memang sempat beberapa kali dikontrak gitu. Ada kontrak 1-2 orang gitu, rumah tangga kontrak situ. Cuma ya kalau dihitung kurang lebih 3 tahun lah rumah itu kosong. Akhirnya Pak Kuwu, oke Mas Agam siap, hari apa nih? Ingat banget waktu kita kedua kali datang ke situ hari Jumat itu. Kita buat jadwal hari Minggu waktu itu. Pak Kuwu hari Minggu aja kita opsi bersih. Saya juga kan lihat kalau hari Minggu kan perangkat balai desa kan libur juga kan gitu. Ya udah Mas Agam, oke bisa sekalian tuh pagi aja. Kita pagi Minggu itu ada kegiatan opsi bersih desa juga. Bersihin selokan gitu, bersihin lingkungan balai desa. Nanti sama warga, oh pas banget nih Pak Kuwu saya bilang. Ya udah deh, di sini Mang di hari Minggu ini kita 12 orang ini berangkatlah dari kampus. Dari kampus kita naik motor bareng-bareng gitu. Nyampe lah balai desa, karena kita ke balai desa dulu gitu. Alhasil saya dengan kepala desa ngomong lagi, Pak Kuwu ayolah saya bilang, keburu siang, panas. Sekarang aja yuk kita bantu saya bersih-bersih. Waktu itu emang perangkat desa berangkat semua. Termasuk 4 hansip waktu itu. Dikerahin nih, karena emang hansip kan petugas keamanan desa yang emang tampilnya lucu-lucu nih hansip ini walaupun pada gede-gede. Oke, kita hari itu opsi bersih posko. Di sini mulai ada kejadian mistis atau kejadian horor nih Mang. Karena ketika saya sudah diberikan kunci oleh Pak Kuwu rumah tersebut, saya buka nih Mang. Ketika saya buka pintu, cetak. Saya buka kan pintu nih, karena pintu ini buka 2 gitu. Saya buka 1, saya buka 2. Posisinya gini Mang. Saya di depan dan di belakang sebelah kiri saya ini teman saya si Maya namanya. Ini saya samarkan Mang. Maya kemudian dilanjut dengan teman-teman saya yang lain. Ketika saya buka pintu, si Maya ini teman saya mulai bereaksi Mang. Ini jam berapa ya? Siang, Masih pagi siang, itu pagi Mang. Tadi saya sebut jam 9.
Masih pagi nih Mang. Itu sudah kita merasakan kejadian mistis di situ Mang. Ketika saya buka pintu, si Maya yang sebelah kiri saya di belakang saya ini, dia mulai bereaksi Mang. Kemudian disusul dengan rintihan tangisan Mang. Saya kaget gitu kan, teman saya juga kaget, Paku dan yang lain juga kaget. Akhirnya diangkatlah si Maya ini. Diangkat sama teman saya dan yang lain, disenderkan di teras itu ada tiang-tiang gitu ya, di depan rumah itu ada 2 tiang, disenderkan di situ. Itu posisi Maya kondisinya tuh merem gitu Mang, merem ya. Sambil sedikit ngerintih, kayak apa ya, dia ngerasain sesuatu hal yang memang ketika saya buka dia langsung reaksi gitu. Disadarkanlah sama Pak Lebe, dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran oleh Pak Lebe, dan alhamdulillah si Maya ini sadar. Kemudian sama Pak Lebe disuruh wudhu nok katanya. Nok wudhu dulu, nok wudhu. Lagi halangan enggak katanya, kata Pak Lebe. Enggak Pak, enggak lagi halangan katanya itu. Ya udah wudhu. Nah, akhirnya teman saya si Asep ya, sebut aja si Asep ini, pakai kita bawa aqua botol besar gitu ya. Dikucurin lah, akhirnya si Maya disuruh wudhu sama Pak Lebe. Dia wudhu, alhamdulillah si Maya sudah sadar, tidak terjadi apa-apa. Kita opsi nih mulai Mang, opsi bersih. Singkat cerita ada satu kejadian lagi yang membuat saya bertanya-tanya dan juga bingung. Karena di kamar depan ini ada amben, kemudian ada gulungan kasur kapuk udah usang banget. Nah otomatis sebelum saya bersihkan saya kan harus ngeluarin dulu nih Mang. Karena kasur kapuk zaman dulu itu gede Mang. Itu juga gulungannya besar. Saya minta tolong Hansip nih yang 4 tadi nih. Pak saya bilang, bantuin kita angkatan soalnya berat. Emang berat Mang. Oh iya siap-siap Mas Agam katanya. 4 Hansip ini langsung masuk ke dalam. Iya Mas Agam. Angkat apa nih? Siap, ayo siap katanya. Ini Pak saya bilang, rewangan agak bahasa Dermayu mah. Rewangan gotong kasur ki abot. Nah, keempat Hansip ini langsung matung. Nggak berani Mang. Saling dorong-dorongan nih Hansip nih. Gimana? Kamu aja lah, udah kamu aja lah sana. Karena sih nggak ada yang mau. Wah suwe, saya bilang, lama saya bilang. Udah teman-teman cowok saya udah saya panggil, ayo angkatlah. Di ini aja pelan-pelan saya. Akhirnya kita keluarin semua tuh barang-barang setiap kamar, termasuk kasur itu kita pindahkan ke kamar yang di dapur itu. Nih, kita pindahkan di sana. Udah bersih nih, semua udah bersih, rumput-rumput juga udah bersih. Ya sudahlah, udah bersih lah. Terus kita anggap sudah bersih, sudah layak untuk ditempati. Saya tuh iseng nanya tuh ke 4 Hansip tadi tuh, Pak, tadi kenapa nggak mau saya bilang bantuin saya ngangkat kasur? Masa nggak ada yang kuat? Anu je, Mas Agam je, keder je ngangkatnya je, bingung buat ngangkatnya. Udah tuh, cuma jawaban itu yang saya terima. Dan jawaban itu menambah pertanyaan besar buat saya tentang rumah ini. Kemudian terjadi dialog lagi saya dengan Pak Kuwu. Pak Kuwu, saya rasa cukup nih untuk hari ini untuk opsi bersihnya. Kita mau langsung pamit karena kita juga istirahat karena besoknya itu mulai pemberangkatan kita untuk KKN Mang. Akhirnya kita pamit bersalaman dengan Pak Kuwu dan yang lain. Ingat banget waktu itu juga kita dikasih ongkos, dikasih 50.000 waktu itu sama Pak Kuwu. Ini Mas Agam buat jajan sama teman-teman nanti kalau nyampe kampus. Ya udahlah saya kasih bendara, masukin kas gitu kan. Lumayan, emang Pak Kuwu ini baik banget. Dimasukin kas lah sama bendahara saya. Si Maya juga saya tanyakan, Mai, oke Agam, oke. Gak apa-apa. Kuat saya bilang, buat jalan pulang, kuat, oke. Akhirnya alhamdulillah nih, Maya udah oke lah gitu, saya anggap oke. Kita pulang nih. Keesokan harinya nih Mang di mana tanggal 16 Mei 2018 semua kelompok KKN berkumpul di kampus untuk melakukan pelepasan dari kampus ke kelompok untuk berangkat KKN ke desa-desa yang sudah disebar satu kecamatan itu. Di tanggal 16 Mei itu kita kumpul semua di aula,
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kita kedapatan kelompok 17. Sambutan dari rektor, sambutan dari ini selesai, pembekalan selesai. Berangkatlah kita nih. Waktu itu ingat karena sudah disediakan 1 unit mobil truk ya. Setiap kelompok ini ada mobil truk gitu ya untuk ngangkut barang-barang. Karena emang barang-barang kita banyak gitu. Mulai dari tas, kan tas perlengkapan kita pribadi gitu. Kemudian peralatan-peralatan untuk program kerja. Kemudian ya banyak lah gitu yang bawa. 1 truk ini hampir penuh. Teman saya siapa itu namanya si Lukman, anak teknik. Waktu itu bawa mobil pribadi dia. Karena memang dia udah punya mobil pribadi gitu lah. Alhasil yang cewek-cewek saya suruh udah naik mobil pribadi aja deh. Nanti kita yang cowok-cowok sebagai naik truk buat jaga barang gitu kan. Terus juga kan saya ngatur nginfoin ke supir juga kan desa yang kita tuju. Berangkatlah kita dari kampus semua gitu kan. Satu truk keluar dari halaman kampus gitu, dari lingkungan kampus. Kumpul lah kita di kecamatan dulu tuh Bang. Kecamatan kita kumpul, sambutan, penerimaan gitu. Singkat-singkat cerita, barulah kita berangkat ke desa masing-masing. Gak ada kejadian. Saya pikir Maya yang kemarin pas opsi bersih dia ada reaksi. Saya pikir reaksi lagi. Ternyata siang jam 2 itu gak ada. Normal, santai, kita masukin barang-barang. Cuma saya itu memang udah mulai perhatiin gelagat aneh dari si Maya ini. Karena memang si Maya ini waktu itu sedikit agak sensitif Bang tentang hal tersebut. Tentang bangsa jin lah ya. Dia kalau memang dirasa ada suatu tempat ada yang uni gitu, bangsa jin lah, gaibnya gitu. Dia akan mulai bereaksi, merinding gitu. Dan ketika saya udah masuk semua perabotan, saya perhatiin si Maya. Ini anak kok ekspresi mukanya beda ya, saya bilang. Saya tanya lah di situ Bang. Saya tepuk pun ya, saya bilang. Ngerasain gak enak lagi, saya bilang. Enggak sih Gam sih. Cuma pundaknya agak berat aja nih, terus merinding katanya tuh. Ya udah saya bilang istighfar. Gak usah mikir yang aneh-aneh lah. Istighfar kita punya Allah, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kita mau masuk rumah yang emang udah gak ada huni kan. Ya ucapkan salam gitu. Kita minta pertolongan dari Allah gitu kan. Iya Gam oke siap. Udah istighfar aja, banyakin istighfar. Biar hatinya gak kosong, saya bilang. Udah nih. Dan di sini malam pertama kita di posko tersebut. Malam pertama dan hari pertama kita mulai tinggal nginep di posko itu. Singkat cerita jam 5 sore, biasa nih cewek-cewek mulai pada masak di dapur. Kita cowok-cowok, saya pribadi pun lagi di teras tuh, lagi nyantai. Aduh kan pohon mangga gitu kan. Temen saya lagi ngupas mangga gitu kan, ada yang gitar-gitaran, sebagian ada nonton TV karena rumah itu juga ada TV-nya dan masih nyambung ke antena, masih nyala. Satu kamar berapa isinya? Nah ini kan ada 2 kamar nih Mae. Awal itu saya bagi kamar depan ini untuk kamar perempuan dan kamar yang kedua ini untuk kamar laki-laki. Karena kan memang waktu itu masih dicampur gitu, cowok cewek dalam satu posko. Tapi itu kebijakan saya, ini kamar cewek yang di depan deh. Saya denger lah. Ada ngaji di masjid desa. Oh iya saya bilang udah mulai masuk maghrib nih. Alhasil saya perintahin ke anak laki-laki daripada pada duduk main-main gitar mau maghrib juga kan. Saya bilang gelar-gelar tikar deh. Pasang sajadah, pada bawa sajadah semua kan. Karena waktu itu emang saya perintahkan bawa alat sholat gitu. Yang laki-laki udah gelar sajadah, gelar tikar semua udah. Saya infoin nih ke belakang ke teman-teman cewek-cewek saya yang lagi masak nih. Termasuk ada Maya juga kan di situ. Woi saya bilang. Buruan masaknya, mau maghrib nih, kita sholat berjamaah maghrib dulu saya bilang. Maghrib nih, oke Gam. Kita semua udah wudhu kan, yang perempuan di belakang udah wudhu. Azan nih si Denny nih. Baru juga pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru gitu si Maya di dapur itu teriak dengan histerisnya Teriak. Sambil posisinya duduk menekuk kaki gitu sambil tutup telinga. Akhirnya saya panik, saya lari ke dapur dengan melihat kondisi Maya yang histeris seperti itu dengan kondisi tutup telinga gini. Denny teman saya pun yang azan memberhentikan azannya. Dari situ saya mulai wah nih Maya kesurupan lagi nih saya bilang.
Astagfirullahaladzim, saya udah takut tuh sebenarnya makanya. Cuma saya udah ngambil air wudhu kan waktu itu, saya ada lap, saya ambil lap buat nutupin tangan saya. Saya coba sadarin tuh si Maya dengan sebisa saya baca Al-Fatihah dan ayat kursi waktu itu. Saya tarik dari pangkal lehernya sampai tarik ke kepala. Allahu Akbar, saya bilang, sadar tuh. Sadar, Maya menggigil. Oh, kedinginan. Saya tanya, Maya kamu kenapa? Saya bilang, kok kamu kesurupan lagi? Saya bilang, nggak tahu Gam, tiba-tiba nggak sadar aja kata. Nggak tahu tiba-tiba pundaknya berat banget, pusing terus nggak sadar, itu posisi menggigil tuh si Maya tuh. Udah nih Mang berlalulah malam pertama itu kita dengan si Maya kesurupan. Lanjut besok harinya di hari kedua kita mulai menjalankan program pagi biasa Mang. Sore jam 2 kita selesai, kita balik lagi ke posko. Di hari kedua dan malam kedua ini tidak ada terjadi apa-apa Mang. Siang selepas maghrib ya sudah gelap lah, si Maya tiba-tiba di dalam kamar teriak lagi Mang dan teriaknya ini disertai dengan ketawa yang nangis lagi Mang. Si Maya di kamar dia sedang main HP itu. Alhasil perempuan yang di kamar lari semua ke ruang tamu. Saya waktu itu lagi di depan, saya lari lagi ke kamar. Saya kan mikir gini, nggak enak nih kalau saya tanganin dalam kamar perempuan gitu. Lalu saya nyuruh teman-teman perempuan, bawa Maya ke ruang tamu. Itu posisi Maya itu badannya kaku, bener-bener kaku. Dia teriak, dia nangis, mata merem, melek. Saya panggil Maya, saya tepak pundaknya. Maya, saya bilang, Maya, nggak ada reaksi, nggak ada sautan, nggak ada apa. Hanya dengan sautan tertawa dengan, ya kayak apa ya? Kalau bisa digambarkan kayak sosok ketawa buta lah gitu lah. Ya jin yang emang biasa di Indramayu gitu, buta. Waktu itu dia ketawanya dengan lantangnya, gini. Saya tanya, siapa kamu? Saya bilang, sambil saya pegang tuh pundak si Maya itu. Siapa kamu? Sedikit saya tekan juga. Dia gini sambil merem. Siapa kamu? Saya bilang. Kenapa kamu ganggu di sini? Saya bilang. Itu saya beraniin diri. Dijawablah dengan dia ketawa. Kalian yang siapa? Katanya. Kalian berani-beraninya datang ke sini. Kalian membuat berisik katanya. Saya terganggu di sini. Dengan jawaban bahasa Indonesia itu, saya jawab lagi. Siapa yang mengganggu kalian? Posisi saya masih megang pundak si Maya dengan saya tekan gitu. Siapa yang mengganggu kalian? Saya bilang. Kita di sini mahasiswa sedang ngejalanin tugas kuliah. Kalaupun kalian memang ada di sini, kita tahu, saya bilang. Cukup beritahu kami dengan wajar. Jangan neror kayak gini, saya bilang. Dia jawab lagi dengan bahasa Jawa. Lamonan sukiki beli pada miang, ning umakien, bocakin tak gawa. Ngancem tuh Mang si jin ini nih. Ya kalau saya banyak tanya-tanya sih ya ancaman klasik bangsa jin tuh ya seperti ini katanya. Saya bawa ini anak ini kalau kalian besok masih ada di sini katanya. Akhirnya saya udah kehabisan kesabaran, saya sadarin lagi tuh si Maya. Geletak lagi, pingsan. Emang Mas Agam sendiri bisa spiritual ya? Nah, kalau saya sendiri sih karena saya orang muslim gitu kan ya, saya ada Allah gitu, kita pasti dilindungi sama Allah. Ya derajat kita saya yakin lebih tinggi lah sebagai manusia gitu. Makhluk yang sempurna, ciptaan Allah gitu kan. Saya sadarkan lagi si Maya, sadar dengan menggigil lagi, tetap akhirnya saya suruh teman-teman ceweknya suruh selimutin, kasih minyak kayu putih tuh kakinya semua, tangannya, telinga semua. Malam itu berlalu nih. Dan tadi kamar yang kita bagi untuk cowok cewek, awalnya saya buat untuk cewek semua aja lah saya bilang. Sok nih, yang kamar satunya diisi cewek aja biar nggak sempit saya bilang. Alhasil kita yang cowok-cowok ngumpul di ruang tamu teman. Saya sendiri pun sempat hampir nggak tidur gitu karena mikirin saya ini. Nah di sini ada cerita dari teman saya.
Sebut saja si Ucup lah nih namanya, si Ucup. Dia ini anak FAI, Fakultas Agama Islam. Ketika kita tidur nih Mang di ruang tamu ini kita kan gelar tikar gitu. Nah posisi saya itu mepet tembok. Si Ucup ini teman saya ini Mang tidur itu dia posisinya menghadap ke pintu yang ke arah dapur. Karena kalau malam pintu dapur itu saya tutup. Karena emang hawanya saya rasa ini nggak bener hawanya di dapur ini. Saya tutup, si Ucup ini tidur posisinya kaki ini menghadap pintu, otomatis kan pandangan wajah ini kan dia ngelihat pintu. Di pintu ini di atas itu ada angin-angin Mang. Ada 3 kotak angin-angin gitu persegi gitu. Gak tahu apa yang dia lihat Mang. Menurut pengakuan teman saya si Ucup ini, dia itu melihat sebentuk mata gitu ya. Besar gitu. Cuma satu dia ngelihat, warnanya merah. Dia tuh lagi ngintip ke arah kita. Jadi ngintipnya itu dari arah dapur tuh Mang. Ngelihat dari bolongan angin-angin itu. Si Ucup yang sadar ketika dia lihat ada mata merah yang lihat ke arah kita, dia langsung pindah ke sebelah saya. Jadi tadinya saya mepet tembok, dia bener-bener saya tuh harus minggir gitu. Sambil ketakutan gitu Mang, si Ucup ini. Aduh. Saya kan tidur ayam gitulah ya, merem-merem ayam. Kenapa saya bilang? Gam, takut. Nah, udahlah. Malam itu lewat nih. Lanjutlah di hari ketiga nih Mang Biasa kita pagi menjalankan program. Dan di malam ketiga ini Mang dan di hari ketiga ini adalah puncak di mana kita mengalami hal mistis di rumah tersebut Mang Kenapa saya sebut hal puncak kita mengalami hal mistis? Karena di malam ini tidak hanya Maya yang mengalami kesurupan Mang Ada 5 perempuan lagi yang mengalami kesurupan di malam ketiga ini Mang Makanya saya sebut ini puncak kita mengalami hal mistis. Selesai maghrib, Isya jam 8 itu Mang Awalnya Maya mulai histeris lagi tuh Mang Dia teriak-teriak, menangis, ketawa. Karena kelompok saya yang lain dari hari ke hari mengalami hal tersebut, otomatis psikis kemudian perasaan mereka juga udah mulai ngawur nih Mang Saya pun sama ngalamin, karena ini bener-bener di luar ekspektasi saya menjalani KKN. Mereka ada yang sedang di kamar, ada yang di dapur, bahkan ada si Ica ini lagi di kamar mandi Mang Entah dia lagi buang kecil atau apa gitu. Di kamar mandi dia teriak dan nangis Mang Kamar mandi, saya kan khawatir nih di kamar mandi, takutnya kepleset atau gimana gitu. Jadi masal ya? Masal ini Mang bener-bener masal. Dan malam itu dari jam 8 ke atas itu sekitar jam 10 itu 5 perempuan anggota saya itu kesurupan. Saya kumpulkan semua di ruang tamu. Ada yang menangis, ada yang ketawa, ada yang merintih, ada yang tutupan telinga, ada yang dengan ekspresi kesurupan lah gitu histeris semua. Cepet saya bilang, lari. Motor mana motor? Itu panik saya Mang Motor Den, saya bilang, cup. Lari ke Paku Ucup. Ini saya ceritain merinding ya Mang karena masih inget banget, kerekam banget sama saya. Akhirnya si Ucup lari dengan motornya kencang ke rumah Pak Kuwu karena jaraknya nggak terlalu jauh juga. Ngelaporin lah si Ucup itu bahwasanya ada kejadian kayak gini di rumah di kita nih mahasiswa KKN ini. Akhirnya Pak Kuwu dengan perangkat desa yang lain, waktu itu yang awal datang itu Pak Kuwu, Pak Sekdes sama Pak Lebe, mereka bertiga yang datang awal. Dia datang dengan muka panik mereka bertiga nih, apalagi Pak Sekdes kan tetangga. Anehnya Pak Sekdes itu walaupun tetangga gak ngedenger. Kemudian Pak Lebe pun di situ, astagfirullahaladzim, Wu, gimana nih Wu, Pak Kuwu pun bingung, Pak Sekdes bingung, gak tahu gimana ceritanya. Terus Pak Kuwu tuh saya lihat dia nelpon seseorang mungkin ya. Akhirnya beberapa perangkat desa juga datang. Malam itu bener-bener rame, Bang Kemudian Pak Lebe menanyakan balik ke saya, ini Mas Agam kenapa ini? Awalnya gimana? Dan saya jawab dengan sebisanya saya karena waktu itu saya posisi panik. Gak tahu Pak Lebe, kita itu dari malam pertama, malam kedua ini udah ada yang kesurupan. Bahkan sebelum malam pertama kita datang, waktu kita opsi perbersihan juga Pak Lebe kan tahu, saya bilang ada yang kesurupan. Ini sebenarnya kenapa Pak Lebe, saya bilang. Saya minta tolong tangani Pak Lebe. Alhasil Pak Lebe langsung, waktu itu Pak Lebe datang menggunakan baju kokoh. Dia langsung kupluk pecinya dia angkat, dia gulung ke kamar mandi, dia ambil air wudhu. Kemudian dia minta air 1 botol gitu. Masa gak minta air?
dengan Pak Lebe minta aqua 1 botol di saya, kemudian Pak Lebe membacakan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nanya, Mas Agam ini namanya siapa aja katanya. Saya sebutin satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kemudian Pak Lebe mengucurkan airnya ke tangannya, diusap semua wajah kelima teman saya ini. Diusap semua. Malah menjadi-jadi, Mang teriaknya, wah, nangisnya nambah kenceng, ketawanya nambah kenceng, teriak nambah sampai membuat perhatian warga sekitar datang ke posko kita malam itu, Mang. Dan sempat 2018 itu sempat viral kejadian ini, Mang. Karena ada warga sekitar yang live Facebook, ibu-ibu ya biasa lah mama gitu, ada yang siaran langsung di Facebook dan viral kejadian ini, Mang. Viral. Pak Lebe pun coba menangani, membacakan doa marukyah, nggak ada sadar-sadarnya. Alhasil jam 12, jam setengah 1 malam itu posisi 5 teman saya masih kesurupan. Saya telepon, namanya Bang Adit, itu salah satu pengurus LPPM di kampus saya. Memang beliau ini sedikit ada kelebihan lah, bukan sedikit, ada kelebihan untuk menangani hal-hal gaib seperti ini. Saya telepon tuh setengah 1, Bang Adit ada di mana? Dengan nada yang kencang saya itu, karena emang udah panik. Bang Adit ada di mana? Bisa kesini gak, saya bilang dengan gugup saya. Bisa kesini gak? Ke tempat posko saya. Minta tolong Bang Adit, saya bilang. Sekarang juga Bang Adit minta tolong, saya bilang. Kenapa? Kesurupan Bang Adit, kesurupan, saya bilang semuanya. Alhasil Bang Adit, ya udah tunggu ya. Tunggu kita jalan, kita mau pulang lagi di kampus semua. Jalan lah tuh Bang Adit, ngabar, Gam kita OTW. Oke Bang, hati-hati. Cerita Bang Adit pun datang dengan 2 temennya, masuk ke dalam rumah, melihat kondisi teman saya yang 5 ini sedang kesurupan. Tanpa pikir panjang langsung disadari nih sama Bang Adit nih, satu persatu. Dan alhamdulillah mereka pun sadar. Dan reaksi setelah sadar mereka tetap kedinginan, menggigil berlima nih. Jadi total kesurupan berapa jam itu? Jadi kesurupan ini dari jam 8 sampai jam setengah 4 itu baru tertangani, Mang. Jadi itu berapa jam itu ya, Mang? Kira-kira ya. Dari jam 8 malam sampai jam setengah 4 dini hari itu baru tertangani. Ke depan lah kita nih, bertemu dengan Pak Kuwu dan yang lain dan warga sekitar, tetangga kanan kiri. Karena di tetangga depan nggak ada karena sawah gitu, Mang. Tetangga kanan kiri dan warga setempat, sempat ada ibu-ibu juga yang siaran langsung situ. Bang Adit ini menanya ke saya, ini kenapa Gam? Ini rumah nih ada yang nggak beres katanya. Akhirnya saya kan nggak tahu Bang Adit, saya bilang saya tuh nggak tahu, tiba-tiba dari malam pertama, kedua, ketiga itu terjadi seperti ini. Hasil Bang Adit pun menyuruh 2 temannya untuk melakukan ritual di situ. Ritual dalam artian ini ngecek kondisi lingkungan sekitar rumah. 2 teman ini ada yang lari ke pabrik beras tersebut. Yang satunya ke belakang rumah yang tadi saya sebutkan pawon, dan di belakang itu ada balong lah, kolam kecil gitu, kolam tanah kecil. Mereka berdua nyebar dengan sendiri. Saya pun ngobrol di situ dengan Bang Ade, dengan perangkat desa, Pak Kuwu, Pak Sekdes, Pak Lebe dan yang lain. Di sini barulah Mang saya tahu mengenai latar belakang rumah yang kita tempati ini. Malam itu juga di situ mulai saya bertanya-tanya lagi. Langsung saya to the point ke Pak Kuwu. Pak Kuwu punten, ceritakan yang sebenarnya tentang kejadian rumah ini. Dengan rasa takutnya dia, bingungnya dia, paniknya dia, melihat Pak Sekdes, melihat Pak Lebe, melihat Pak Sekdes lagi. Alhasil Bang Adit pun ngomong, Pak Kuwu gak usah takut, ceritain aja sekarang. Udah saya netralisir, gak akan ganggu. Karena saya tahu jin yang nunggu rumah ini jahatnya minta ampun. Jadi hasil cerita dari Pak Kuwu dan pengakuan Pak Kuwu, rumah ini sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Dihuni dengan keluarga yang bahagia, dan beliau juga salah satu tokoh masyarakat yang cukup dikenal karena beliau juga salah satu juragan beras di situ.
Dilihat dari bukti di sebelah rumahnya ada pabrik penggilingan beras, kemudian ada tempat jemuran beras. Ya beliau yang punya rumah ini salah satu orang yang terpandang lah. Karena mohon maaf tanda petik orang wong sugie desa kono lah. Nah singkat cerita terjadilah panen raya. Panen raya di desa terbesar-besaran. Gak berhasil semua panen, tidak ada yang gagal. Sampai si pemilik rumah ini berhasil mengumpulkan waktu itu hasil keterangan dari cerita dari Pak Kuwu kurang lebih 30 ton gabah yang disimpan di gudangnya dengan rapih. Tidak terjadi apa-apa. Sampai suatu ketika dari cerita Pak Kuwu dan Pak Sekdes Palebe juga terjadi kemalingan. Si pemilik rumah ini, ya saya sebut saja Pak Haji lah, karena pasti kalau orang petani kaya pasti udah haji lah gitu. Sebut aja lah Pak Haji ini. Kemalingan di malam itu 30 ton itu, kurang lebih 30 ton itu dibawa semua sama maling tanpa tersisa sedikit pun. Nyisain setengah karung juga nggak ada katanya. Yang bikin aneh ketika malam itu keluarga ini nggak ada yang dengar dan nggak ada yang tahu bahwasannya gabah yang di dalam gudang itu sedang diangkut berkali-kali mobil dibawa kabur sama maling. Dan tetangga sekitar pun tidak menaruh curiga karena apa? Keesokannya kemarinnya itu sudah si Pak Haji ini sudah menginfokan ke warga sekitar bahwasanya gabahnya udah laku. Jadi warga tetangga kayak Pak Sekdes dan tetangga sebelah kiri itu menganggap oh berarti udah dibayar nih, makanya diangkut malam itu. Paginya ketika Pak Haji keluar mengecek gudang, mulai membuka karena karyawan pabrik beras mulai datang, kaget dengan syoknya atas cerita dari Pak Kuwu ini. Bahwasanya satu gudang yang isinya 30 ton itu lenyap dibawa maling ketika malamnya. Langsung dia teriak-teriak, aduh gabah kita hilang, gudangnya kita dibobol maling. Hasil karyawan pabriknya, kemudian dia juga sempat lapor ke perangkat desa bahwasanya saya kemalingan gitu. Dan warga sekitar juga cerita, iya Pak Haji, semalam tuh ada yang ngangkut gabah aja. Kirain saya mah aja, emang udah dibayarin makanya diangkutin tuh. Dan di malam itu satu keluarga ini nggak ada yang denger, ya kata orang mah disirap lah gitu, satu keluarga ini disirap jadi nggak ngedenger bahwasannya gudang itu dibobol. Nah singkat cerita dari kejadian itu mungkin si Pak Haji ini belajar dari pengalaman. Nah di sini nih cerita tentang mistisnya rumah ini. Jadi si Pak Haji ini setelah kejadian kehilangan itu mungkin beliau trauma atau tidak mau terulang lagi. Kata si Palebe nandur je Mas Agam. Nandur dalam artinya menanam di rumahnya, kemudian di pabriknya dan di gudang. Ya menandur ini dalam artinya menaruh buhul lah atau jimat-jimat tertentu yang tujuannya untuk mengprotek atau menjaga wilayah rumah dan pabrik berasnya ini agar tidak terjadi kejadian terulang seperti itu. Ini hasil pengakuan dari perangkat desa gitu, Pak Lebih. Setelah kejadian tersebut, kemudian Pak Haji juga sudah menaruh buhul-buhul atau jimat-jimat untuk memprotek lingkungan rumahnya. Tidak ada terjadi apa-apa. Normal mereka berhidupan dengan layaknya keluarga petani yang sukses gitu dengan sawahnya yang berhektar-hektar. Tiba di suatu kejadian, ini menurut pengakuan dari Pak Kuwu juga, Pak Sekdes juga. Sebut saja tadi yang saya sebut Pak Haji ini mulai sakit, tapi sakit ini nggak wajar Ya namanya cerita warga ya, kadang ada yang ditambahkan, ada yang dikurang, ada yang dilebih-lebihkan juga. Katanya itu si Pak Haji ini pas sakit itu perutnya membucut besar kan, kurus kering, stroke katanya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di sini ada cerita dari Pak Lebe, cerita yang benar-benar menurut saya bikin saya, waduh ini benar-benar dahsyat ini loh ya, saya bilang. Jadi ketika malam si Pak Haji ini sedang sakaratul maut lah gitu Si Pak Haji ini kan sedang sakaratul maut ya, dia mungkin gimana lah gitu kondisi orang sakaratul maut gitu ya. Satu keluarga ini di malam itu mendengar suara geraman di dalam rumah ketika si bapaknya ini mengalami sakaratul maut. Tetangga semua udah pada pulang gitu. Suara geraman katanya.
geram, nggak tahu itu geraman harimau atau geraman apa gitu. Yang jelas satu rumah ini mendengar suara geraman, auman. Sampai mereka panik semua karena kebetulan si ibu bapaknya ini memiliki 5 orang anak. Cowok cewek gitu. Jadi satu rumah ini ada 7 orang lah gitu ya. Ibu bapak 5 anak gitu. Mereka ini panik sampai anaknya itu mau keluar rumah aja nggak bisa katanya emang. Ketika ada suara auman itu, pintu nih kayak terkunci dari luar. Mau lewat jendela dikunci juga, lewat pintu belakang, pintu samping nggak ada. Jadi malam itu tuh mereka tuh kumpul di satu kamar yang ada bapaknya itu, ada Pak Hajinya ini, kumpul di kamar itu sambil mendengarkan suara geraman itu. Mereka ketakutan semua. Keesokan harinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si Pak Haji ini yang saya sebut ini meninggal. Ini pengakuan dari Pak Lebe karena kan ranahnya dia ya, melakukan kewajibannya sebagai Pak Lebe gitulah. Meninggal dunia, dimakamkan selesai, ya tidak terjadi apa-apa tuh, normal. Sampai ibunya kembali sakit. Ibunya sakit dan warga sekitar juga menyebutkan sakitnya nggak wajar gitu. Sampai kurang lebih 1 tahun ibunya itu hanya terbaring di kasur yang tadi saya sebutkan itu, kasur ada gulungan kasur di kamar depan itu. Itu kenapa Hansip tadi nggak berani buat ngangkat bantu kita mindahin kasur? Ternyata kasur itu bekas ditiduri oleh si ibunya. Karena kurang lebih 1 tahun beliau hanya terbaring di atas kasur. Dan kata Pak Lebih dengan kondisi ya udah tinggal kulit balung baiklah gitu bahasanya. Sampai nggak ada. Jadi si ibu bapaknya udah nggak ada semua nih Mang. Selama ibu bapaknya udah nggak ada ini, mulailah di rumah ini terjadi hal-hal mistis yang memang membuat warga sekitar pun tahu. Kenapa saya berani angkat cerita ini Mang? Yang pertama saya pengen berbagi cerita ke teman-teman subscriber Malam Mencekam. Kedua juga saya berani karena emang ini rumah ini bukan rahasia umum gitu, orang tahu juga. Jadi selama mereka anak-anak ini menempati rumah ini nggak ada yang kuat Mang. Satu persatu ninggalin, apalagi sudah berumah tangga semua kan. Oh udahlah saya sama ikut suami saya aja, saya ikut istri saya aja, saya mau kontrak di sini aja, saya beli rumah di sini. Alhasil kosong lah rumah ini Mang. Kosong tuh. Karena memang kejadian bisnisnya itu sudah kental. Bahkan Mang warga sekitar yang kalau subuh jam 5 sepedaan mau ke sawah aja nih Mang dilemparin tuh dari dalam rumah tuh pakai kerikil. Dan warga yang cerita itu ya warga yang pernah ngalamin. Dilemparin tuk. Jadi tuh warga sekitar kalau malam ya lewat rumah itu selalu ngebut. Makanya saya tuh Mang ketika malam pertama aja saya tuh ya, di malam pertama pos gitu, kok orang nih kalau lewat posko kita ngebut banget sih. Saya bilang kenapa sih? Saya mikirnya toang jalan masuk desanya gelap, mungkin takut, mungkin entah ada begal atau gimana. Tapi kalau sebelum lewat jalan rumah ini biasa aja, tapi kalau udah depan rumah ini langsung pret ngebut. Jadi warga sekitar juga sering dijailin. Kalau kata teman saya mah rumah ini nih kayak film Pengabdi Setan. Karena memang yang kita rasain itu Mang di rumah ini ketika malam panjang banget Mang mencekam banget. Lampu saya itu waktu itu beli Philips yang lampu 30 watts itu kan seharusnya terang banget. Itu di mata kita tuh kayak redup banget Mang. Ya entah mungkin karena faktor ada jin yang menunggu rumah itulah. Sampai beberapa kali si ahli waris si anak-anak ini, contoh lah ya, waktu itu Pak Sekdes pernah cerita ke saya itu malam itu anak pertamanya ini berniat untuk menjual rumah ini Mang. Baru niat, belum membuat berita, belum menawarkan ke orang lain, baru niat sakit tiba-tiba selama 1 minggu Mang. Karena ada niatan mau menjual rumah tersebut. Alhasil dia mengurungkan niatnya, sembuh. Dan anak-anak yang lainnya pun merasakan hal yang sama ketika udah niat mau direnov, dihancurin aja lah, dirubuhin. Ya mereka mengalami hal kejanggalan. Seakan-akan rumah ini ya udah saya protek gitu. Mungkin hasil perjanjian dengan bangsa jin yang ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut. Sampai kapanpun rumah ini nggak boleh ada yang ganggu.
bahkan ke ahli warisnya. Sampai ketika anak-anaknya udah dikontrakin aja lah, lumayan kan, tahunan bulanan dikontrakin tuh. 3 bulan yang kontrak gak kuat karena dapat gangguan juga, sama lapor ke desa. 2 bulan, bahkan satu pasutri gitu ya, pengantin baru lah gitu, dia baru 1 minggu ngontrak di situ. Istrinya melihat sosok-sosok yang gak kasat mata gitu, akhirnya dia balik lagi ke balai desa, melapor kejadian tersebut dan menghentikan kontraknya. Dan kejadian ini bukan rahasia umum warga sekitar. Nah, disinilah malam itu saya baru tahu tentang rumah tersebut, Mang E. Jadi pengalaman saya ini selama KKN ini bener-bener gak bisa saya lupain seumur hidup saya. Dimana saya merasakan sendiri gitu ya, yang kayak film itu KKN di Desa Penari, yang dimana desa tersebut bener-bener angker gitu, Mang E. Setelah itu pindah kemana? Nah, itu baru 3 hari kan? Ya. Dan malam itu juga saya sudah tahu penjelasan tentang rumah tersebut. Saya pun ngomong ke Pak Kubu, Pak Kubu, malam ini terakhir kita tinggal di sini. Besok pagi Pak Kubu harus carikan rumah pengganti untuk kita tempati sebagai posko. Saya nggak mau tahu. Itu posisi saya marah tuh setelah mendengarkan penjelasan tersebut. Saya nggak mau tahu Pak Kubu. Carikan besok pagi jam 7 sudah ada rumahnya. Pak Kubu mengiyakan, iya Mas Agam, ya, dengan minta maaf Mas Agam. Ya sudah Pak Kubu, ini juga mungkin kesalahan kita juga tidak cross check lebih dalam tentang rumah ini. Ya mungkin Pak Kubu juga ada alasan tertentu kenapa mereka tidak menceritakan kejadian sebenarnya, karena takut, Mang E. Takut, warga sekitar tuh takut tentang rumah itu. Menceritakan pun nggak ada yang berani, karena pasti terjadi hal-hal aneh di luar nalar gitu. Malam itu, Mang E, setelah yang kelima anak ini sadar, kemudian Pak Kubu pun sudah menceritakan tentang latar belakang rumah ini, kita pun sudah mulai tenang, warga sekitar juga sudah mulai pulang. Sekitar jam 4 subuh itu alhasil Pak Kubu dan yang lain pulang. Dan Bang Adit pun dan dua rekannya itu nggak pulang, sengaja dia nungguin sampai matahari terbit, karena dia masih ngeprotek katanya tuh. Ngomong saya masih saya protek, masih saya jaga di sini, udah sampai matahari terbit baru saya pulang. Alhasil yang perempuan saya tidur di kamar semua gitu kan, tidur di kamar, kita laki-laki sebagian udah ada yang tidur, saya sendiri nggak tidur sampai matahari terbit gitu. Matahari terbit, Bang Adit pun pulang dengan 2 rekannya, saya pun bergegas membuka semua jendela dan pintu agar matahari pagi masuk gitu. Nah di situ di pagi itu juga kelima teman saya ini mulai sadar, mulai tenang, mulai rileks lah. Saya pun langsung ke balai desa karena sudah janjikan saya jam 7 harus ada pengganti posko untuk besoknya. Saya langsung ke sana ke balai desa, saya langsung temuin Pak Kubu dan alhamdulillah dapat tuh Mang E, posko pengganti kita di salah satu rumah Pak RW. Karena memang Pak RW ini rumahnya banyak gitu Mang E. Jadi kita dapat, saya di situ juga langsung agak ngomong kencang juga ke Pak Kubu. Pak Kubu kenapa nggak dari awal merekomendasikan rumahnya Pak RW ini? Kalau memang rumah Pak RW ini bisa kita pakai, saya bilang. Rumahnya bagus, kamar mandi ada, full keramik, tembok rapih gitu. Ya rumah bagus juga sama, lebar, kamar 3 bahkan rumah ini lebih besar. Iya Mas Agam, saya tuh lupa, minta maaf katanya Pak Kubu. Ya udahlah Pak Kubu, yang penting kita bisa langsung ke sana kan. Saya soalnya pengen ngamanin nih anggota saya, karena semalam itu bener-bener anggota saya secara mental, psikis, fisik mereka udah habis semua karena malam itu. Hasil saya lari lagi, naik motor lagi ke posko. Ayo semua kita pindah tempat. Tinggal aja dulu barang-barang. Nah ini Mang E masih ada berlanjut nih kejadian mistisnya di hari keempat. Tapi pagi-pagi Mang E, coba bayangin gimana ganasnya jin yang nungguin rumah tersebut. Pagi-pagi pun mereka masih aktif. Jam 7 saya ungsikan semua, perempuan setengah 8 lah, jam 8 saya keluar semua, perempuan udah barang-barang biar aja dulu. Bawa aja tas yang memang isinya pribadi, kayak uang, dompet, HP gitu, laptop, bawa aja. Poskonya dapat. Hasil yang lain udah kita datang ke posko tempat baru. Ke posko lama kan kunci nih, saya kunci. Di situ saya berenam datang lagi. Cowok semua berniat mau ngambilin barang-barang. Itu jam setengah 10 pagi tuh Mang.
Dan di situ kejadian lagi Mang salah satu mungkin salam perpisahan ya mereka sama kita gitu karena mereka berhasil mengusir kita keluar dari rumah itu. Karena memang dari awal si Maya itu kan ketika saya dialog di hari kedua itu dialog dengan jin itu kan mereka menyuruh kita keluar. Mungkin itu salam perpisahan. Ketika saya buka pintu Mang saya buka ceplak. Itu kan jadi pintu depan ini sama pintu yang mau ke arah ke dapur itu satu jalur. Kalau bahasa Feng Shui mah tusuk sate ya katanya itu. Dan di depan pintu dapur itu yang tadi saya sebutkan ada lemari rak piring yang terbuat aluminium dan kaca itu dindingnya. Itu ketika saya buka, teman saya yang 6 orang ini, karena kita 7 orang, 7 sama saya, nyaksain semua. Tiba-tiba pintu rak piring kebuka, buah, dengan kenceng ya Mang kebuka sendiri. Buah. Teman saya yang 2 ada yang lari, saya sampai astagfirullahaladzim. Disitulah salam perpisahan mungkin Mang Dan ya itu Mang pagi-pagi jam 9:30 mereka tuh masih bisa melakukan aktivitas seperti itu. Bangsa jin ini berarti kan bener-bener ini buhulnya ini bener luar biasa memproteknya gitu. Nah alhamdulillah kita di hari keempat itu sudah pindah posko. Mang saya bawa perabotan semua dan kelima teman saya yang perempuan yang semalam ini kesurupan juga sudah mulai fit gitu. Termasuk Maya yang perempuan yang paling sensitif di kelompok kita ini. Saya tanyakan lagi alhamdulillah semua udah nyaman. Nah di sini baru saya dapat cerita dan kabar dari berbagai orang, teman-teman kelompok lain juga karena memang di desa tersebut rata-rata petani emang jadi mungkin entah dasarnya sudah tradisi atau apa ya mereka tuh di hal kliniknya itu nggak akan lepas dari hal tersebut. Salah satu contoh kayak pesugihan, nyupang lah gitu ya. Kemudiannya tadi mereka melakukan ritual-ritual untuk menanam buhul untuk memprotek harta bendanya, sawahnya. Karena memang daerah yang saya tempati ini kalau bisa dikatakan masyarakatnya itu di hal mistisnya masih kental banget. Masih banyak ritual-ritual yang setiap tahun, setiap bulan mereka jalankan. Contohnya ya kayak kan daerah persawahan ya, contoh kayak Mapagsri gitu kan, terus kunjungan, itu kan adat gitu ya, adat yang memang setiap tahun harus dijalankan. Cuma daerah situ memang masih kental banget dengan aroma-aroma mistisnya warganya tuh. Ya makanya tidak heran juga kenapa saya bisa sebutkan desa ini, desa kakak ini, desa pesugihan itu Mang karena memang notabene-nya sudah khalayak cerita umum yang namanya pesugihan, kemudian melakukan pemagaran sawah, rumah untuk menjaga, melakukan perjanjian dengan jin, ya itu sudah banyak yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Mang. Makanya saya ngasih tahu ke teman-teman hati-hati, saya bilang kalau ketemu sama orang ya kita harus ramah, saya bilang harus baik karena kita juga hitungannya numpang di sini, orang baru, pendatang gitu, walaupun masih sama Kabupaten Indramayu gitu. Saya bilang nanti misalkan ada orang atau apa ketika kita lagi ke lingkungan masyarakat nawarin makan minum ini tuh ya diterima aja lah, nggak enakan. Tapi ya kalau mau dimakan bismillah dulu saya bilang, kalau enggak ya udah yang penting diterima. Saya bilang yang saya takutin itu karena memang dari latar belakang desa lingkungan masyarakatnya seperti itu Mang Oke. Jadi setelah itu di rumah Pak RW yang baru ini nggak terjadi apa-apa alhamdulillah. Kita menjalani program-program kerja hari demi hari, kita tuntas selama 40 hari dan berhasil ngajain program-program kerja kita, dapat apresiasi dari pihak desa gitu juga. Masih ingat tempatnya ya? Masih ingat sampai sekarang. Rumahnya masih ingat? Masih ada sampai sekarang rumahnya. Ada foto-fotonya? Foto-foto ada, cuma gak bisa saya publis karena privacy juga sih. Karena ini kan saya sebagai seseorang yang mengalami hal tersebut di rumah itu, jadi agak sensitif lah. Jadi ada fotonya dan rumahnya masih ada sampai sekarang. Posisinya masih sama, tidak ada yang berubah. Hanya saja kemarin saya coba cek itu karena saya kepo lagi, pohon mangga yang di depan rumahnya udah nggak ada, mungkin karena ditebang mungkin ya. Jadi ya masih ada sampai sekarang dan masih seperti itu dan masih kosong. Jadi kalau ada subscriber Malam Mencekam yang penasaran bisa diantar ya? Bisa datang ke saya Jati Barang, barangkali mau
penelusuran. Ayo mangga saya antar lah. Tapi kalau di segmen ini saya ceritakan ke Malam Mencekam ini, saya nggak bisa nunjukin foto atau apa karena ya privacy lah gitu. Oke, baik. Kira-kira di situ yang melakukan pesugihan warganya itu berapa persen ya? Kalau persentase tersebut ya dari 100% sekitar, karena perubahan zaman lah emang ya. Mungkin sekarang kan sudah modernisasi gitu ya. Mungkin masih ada beberapa warga yang melakukan hal tersebut. Sekitar 45% lah. 45% Iya, 45% sampai 60%. Memang kelihatan dari gaya hidupnya. Iya. Rumahnya dari juga gaya hidup. mewah. Ya rata-rata petani, bangunan petani gimana sih Bang Ei? Rumah besar, halaman besar buat jemur padi kan gitu. Ya selayaknya rumah-rumah petani di Kabupaten Indramayu aja gitu. Jadi mereka ini warganya ibadahnya bagus nggak kelihatannya selama di sana? Dari melihat banyak ya bangunan masjid sih ya saya rasa bagus lah gitu. Cuma memang kalau ketika waktu KKN saya berjamaah di masjid memang jumlah safnya ini nggak terlalu banyak. Padahal desa yang saya tempati itu kakaknya ini cukup banyak. Jadi mungkin mereka sholat berjamaah di rumah mungkin. Jadi di masjid sebesar itu paling 3 sampai 4 saf terisi laki-laki gitu. Dan itu pun masih banyak yang kosong. Nggak jaminan ya. Iya Bang. Baik, terakhir nih kira-kira untuk para mahasiswa yang baru, apa langkah safety-nya untuk melakukan KKN? Ya Bang jadi untuk adik-adik mahasiswaku gitu ya, ketika kalian melakukan KKN, datang ke desa orang gitu, datang ke tempat orang, ya sudah selayaknya kalian harus pertama menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga ucapan. Kemudian kalian juga harus bisa membaca lingkungan sekitar desa yang kalian tempati. Nih buat adik-adik mahasiswa nih yang mau KKN atau sedang menjalankan KKN sekarang. Karena biasanya bulan-bulan sekarang nih lagi mulai banyak KKN nih. Tadi tuh. Karena kita nggak tahu nih desa dan tempat yang kita tempati ini historinya seperti apa. Warga kebiasaannya seperti apa gitu. Jadi kita harus bisa memprotek diri. Untuk teman-teman mahasiswa, kita harus banyak koordinasi dengan pihak desa, koordinasi dengan dosen pembimbing dari pihak kampus agar kejadian yang saya alami dengan kelompok KKN saya ini tidak terjadi gitu dengan adik-adik mahasiswa sekarang gitu. Karena memang kejadian ini cukup saya ingat dengan baik, detail step by stepnya, atur waktu segala kejadian apapun karena pengalaman mistis pertama saya gitu Bang. Ya. Dalam hidup saya gitu. Aroma rumahnya juga masih ingat ya? Masih kecium. Saya cerita ini sambil merinding-merinding disco Bang. Oke, baik. Sobat Malam Mencekam dan para mahasiswa yang akan melakukan KKN, tadi sudah ada ya diingatkan oleh Mas Agam, harap berhati-hati. Terima kasih Mas Agam. Siap, terima kasih kembali Bang. Sehat selalu dan sobat kita akan jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.